Pak RT dari 1 sampai 13 RW 07, Bapak RW, semuanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengusahkan rasa hormat dan tanggung saya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Andri, Ketua MUI, Kiai Anwar Islam, alhamdulillah bisa hadir semua. Yang saya hormati juga Pak Salino, Pak Seto, kemudian rekan-rekan Babinsa, rekan-rekan Dinas Pol, Satpol PP, kemudian perwakilan dari Wali Kota, Masya Allah, ibu-ibu semua kader lingkungan yang hadir hari ini. Dan terima kasih nih hadir juga ada perwakilan dari Ketua Kampung Sedekah RW 7 Ciracas dan Ketua Kampung Sedekah RW 1 Ciracas. Alhamdulillah bisa hadir. Dan ini sahabat saya, Ibu Bapak, ada Ustadz Ari Zola. Beliau ini dai nasional, sering mengisi di TV One dan TV manapun. Insya Allah nanti di bulan Ramadan wajahnya akan menghiasi di Global TV, MNC atau yang satu grup dengan MNC deh pokoknya. Insya Allah nanti beliau akan mengisi di kultumnya. Baik, insya Allah. Jadi komitmen beliau adalah kalau Bapak dan Ibu ingin mengundang beliau, silakan, gak usah pikirin biayanya. Sama-sama ingin berbagi khususnya untuk kampung sedekah, insya Allah. Namanya Ustadz Arizola, Instagram Arizola gitu ya. Baik Bapak Ibu, izin ya kader-kader yang luar biasa, Masya Allah. Bicara kampung sedekah, ada satu hal yang ingin kami garis bawahi. Kampung sedekah tidak hanya sekedar mengumpulkan uang, lalu menyimpan, lalu menyalurkan. Tidak seperti itu. Tapi kampung sedekah bagaimana uang yang kita kelola di masyarakat itu bisa menyelesaikan masalahnya. Tidak hanya sekedar membantu. Hari ini saya terima kasih sekali wabil khusus kepada Pak RW 7 yang sudah luar biasa memperkenankan wilayahnya untuk menjadi wilayah kampung sedekah. Dan Ustadz Rusdi juga Masya Allah juga berkenan menjadi satu-satunya laki-laki yang ada di kampung sedekah. Pak Joko juga sama juga laki-laki ya gitu loh. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti kita mengelola uang sedekah, ini benar-benar akan dikelola secara profesional, setransparan mungkin. Bagaimana uang yang nanti akan dihimpun di masyarakat akan dikelola 100% sepenuhnya oleh lingkungan itu sendiri, dipegang, dikelola, dan disalurkan untuk wilayah yang ada di wilayah itu sendiri. Nah, ketika pengelolaannya Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar ingin membantu, tapi juga menyelesaikan masalah yang sebenarnya apa sih wilayah kita yang perlu kita selesaikan. Karena gini Bapak Ibu, jangan sampai program kita yang dibuat hanya sekedarnya saja, pada akhirnya hanya sebatas mengambil peran dalam memelihara kemiskinan itu sendiri. Memelihara Ibu Bapak ya, melihara. Kenapa saya mengatakan melihara? Karena data hari ini ketika saya bertanya di Kecamatan Ciracas saja, di wilayah lain juga sama Bapak Ibu, Cianjur, Pekanbaru, Lampung semua sama. Bicara data orang miskin, itu 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun nggak banyak berubah. Orangnya dia aja, yang ada nambah orang miskin baru. Nah kalau kita mau evaluasi lebih dalam, bisa jadi sebenarnya program kita yang alih-alih ingin bantu orang miskin, tapi ternyata sedang melihara orang miskin. Kenapa begitu? Karena datanya nggak berubah. Artinya kita dalam rangka melihara, namanya melihara ya udah diawet-awet, biar terus aja miskin, gitu, biar bantuan terus aja dia dapat. Nah, yang kita khawatirkan Bapak Ibu, kalau ini tidak diselesaikan, akhirnya apa yang terjadi? Mindset miskinnya jauh lebih banyak ketimbang miskin hartanya sendiri. Nah, hari ini saya yakin Bapak dan Ibu semua sepakat. Lebih banyak miskin harta apa mental miskin, Pak? Bukan hanya menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas juga banyak, gitu. Nah, ini persoalan kita yang sesungguhnya. Artinya kita sudah punya kearifan lokal yang luar biasa, masyarakat yang gotong royong luar biasa semangatnya, semangat berbagi luar biasa. Bahkan Indonesia menjadi negara nomor 1 paling dermawan di dunia.
sudah punya bekal itu. Tinggal bagaimana mengelola uang sedekah ini agar menjadi solusi. Nah, insya Allah Bapak Ibu, di kampung sedekah ini insya Allah bisa menjadi solusi semua permasalahan yang ada di wilayah. Karena ujungnya apa? Ujungnya adalah kemandirian kampung. Agar ketika ada masalah, wilayah nggak perlu lagi bergantung sama 1, 2, 3 orang yang dianggap dermawan di RT atau RW-nya, ya, nggak perlu lagi bergantung dengan CSR perusahaan, cukup mengoptimalkan potensi, ya, wilayah. Dalam hal ini masyarakat menengah ke bawah itu bisa dioptimalkan. Hari ini Bapak Ibu, data kami sudah ada 13.000 warga Kecamatan Cilacap yang menjadi anggota kampung sedekah, dan 98% semua masyarakat menengah ke bawah, bukan menengah ke atas, ya. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Ini menandakan bahwa masyarakat menengah ke bawah bisa bersedekah dengan harta. Tinggal PR-nya adalah bagaimana kita memberikan kepercayaan ke masyarakat bahwa hadirnya kampung sedekah memang sebagai solusi. Uangnya transparan, siapapun bisa akses. Lalu konsepnya dari warga untuk warga, konsepnya pemberdayaan. Nah, ini yang akan kami dampingi. Makanya kami izin Bapak Ibu, kampung sedekah yang akan dibangun nantinya itu pasti akan kami dampingi 5 tahun. 5 tahun bagaimana nanti para Sri Kandi, para Arjuna, kalau Pak Rusdi nanti bukan Sri Kandi, para Arjuna dan Sri Kandi ini akan kami berikan pendampingan. Bagaimana melakukan fundraising, penghimpunan dana, bagaimana membuat program, bagaimana distribusi sampai dengan kaderisasi, membuat laporan, semua kami edukasi. Kemarin saya kirim laporan dulu ke Pak Camat, ya, banyaknya luar biasa kemarin yang hadir kalau dia, bagaimana mereka sangat semangat untuk melakukan diskusi, bagaimana ingin membangun wilayahnya agar optimal. Nah, harapan kami sederhana, ayo dukung Bapak Ibu, para ketua RT, ayo kita dukung program ini, insya Allah dari warga untuk warga. Yang terakhir, saya titip, konflik kampung sedekah, saya bicara di Kecamatan Ciatas, rata-rata bukan di kadernya, bukan di Sri Kandinya, bukan di warganya, tapi di RT-nya dan di RW. Kenapa konflik ini muncul? Begitu melihat uang recehan ini menjadi ratusan juta, nah ini tadi Pak Rusdi bilang, bisa teman-teman tuh Pak, gara-gara uang tadi. Makanya saya titip Bapak Ibu, semangat gotong royong berjamaah di tingkat RW ini perlu dijaga. Ketika ada permasalahan di tingkat RT, Pak RT dan Pak RW tinggal duduk bareng, petakan masalahnya, buat skala prioritas, cek uang kampung sedekah. Sesederhana itu. Insya Allah akan lebih enak jalannya. Ketimbang akhirnya ini uang udah ratusan juta, begitu melihat di RT saya, wah uang sedekah di RT saya 5 juta nih, 8 juta, karena hari ini sampai itu Pak besarannya. Akhirnya memilih saya mundur, saya lepas dari kampung sedekah. Akhirnya ya sudah berdiri sendiri, begitu. Yang lainnya tetap berjamaah. Ya, artinya ketika berjamaah kita bisa melakukan apapun, kita bisa semakin kuat, gitu. Jangan sampai pada akhirnya warganya yang marah, gitu. Seperti yang Pak Camat cerita, ada salah satu RW yang belum mau jadi kampung sedekah, akhirnya yang teriak warganya, kami mah mau ikut, Pak RW-nya yang nggak mau. Nah, itu kan hukuman sosial bagi Pak RW-nya, gitu. Nah, artinya begini Bapak Ibu, kita sedang memfasilitasi masyarakat untuk bersedekah. Ya, nanti ayatnya akan disampaikan oleh Pak Camat kita, yang insya Allah juga Pak Ustadz sepertinya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya. Saya izin melaporkan Pak Lurah. Insya Allah nanti sore saya workshop di RW 5. Jadi insya Allah pekan depannya akan launching. Nanti siang jam 1 di RW 4. Susukan. Jadi mudah-mudahan minggu depannya juga muncul. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibu ya, insya Allah Bapak Ibu. RW 3 belum? Ini Pak, bukan di RW 30 karena saya lah besarnya 20 tahun di RW 3. RW 3 jadi belum, gitu ya. Saya hari ini bangga Pak, karena saya dulu punya pacar zaman jahiliyah sampai masjid. Makanya ini kenangan saya di RW 3. Jangan jahiliyah. Rahasia namanya. Baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
secara bersama bahwa program kampung sedekah di lingkungan RW 07 Susukan adalah program bersama, bukan perorangan, yang bertujuan untuk memandirikan wilayah dan kesejahteraan warga. Kami berkomitmen untuk mendukung penuh program ini. Siapapun nantinya pengurus lingkungan yang akan menjabat di wilayah akan terus mendukung program ini demi terwujudnya wilayah yang bahagia warganya, berkah kampungnya. Jakarta, 3 Maret 2023. Alhamdulillah.